Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Bidakala, NIT 2130651. Izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan sama Ahmad Fatoni, dua Diki Patria, Dimas Ardiansyah, Bidakala, dan Sigidia tentang air supply dan pengereman. Komponennya yaitu pertama oli kompresor, filter oli kompresor, oli separator elemen kompresor, air filter atau AF kompresor, cooler kompresor, safety valve atau SC, kompresor, temperatur switch atau T1 kompresor, dan air dryer. Pertama yaitu oli kompresor. Oli kompresor jenis ini memiliki volume 9 liter. Bahan material yang digunakan kali ini yaitu kunci pas 1 set dan oli. Perawatannya untuk melakukan pengecekan level oli kompresor, unit kompresor harus dalam keadaan mati atau off jika level oli tidak lebih dari minimum level isi dalam bejana dengan oli. Filter oli kompresor. Pada kompresor ini filter oli berjumlah 1 buah. Alat dan atau material yang digunakan yaitu kunci filter dan filter oli. Aktivitas maintenance atau perawatan. Pertama, penggantian filter oli kompresor. Hidupkan kompresor sampai cukup operasi kondisi koper hangat. Kemudian matikan dan tutup outlet kompresor. Matikan power kompresor, tunggu berapa menit. Dua, beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter filler plug FC. 1, putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas steker atau plug di V1. Kuras oli melalui opening drain valve atau V1. Kumpulkan oli dan keluarkan tutup valve dan reinstall stiker. Kemudian kuras cooler. Lepas filter oli atau OF. Bersihkan bukan filter pada manifold. Lemasi oli pada gasket filter yang baru. Masukkan filter ke dalam tempat sampai gasket menempel. Kemudian kencangkan menggunakan tangan kira-kira setengah putaran. Setelah itu lepas steker atau plug FC dan isi oli sperator atau OT dengan oli sampai level mencapai lubang pengisian. Hati-hati terhadap kotoran yang jatuh ke dalam sistem. Pasang dan kencangkan steker atau FC. Hidupkan kompresor dalam 2 menit, matikan kompresor dan cek level oli. Jika level oli tidak benar, tunggu 1 menit untuk menunggu di oli sampai tuntas. Beri tekanan sistem melalui opening oil filter, plug atau FD 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Ulangi 2 step di atas. Oli separator elemen kompresor. Material yang kita gunakan kali ini yaitu kunci filter dan oli separator elemen. Aktivitas maintenance-nya yaitu pertama pergantian oli separator elemen, matikan kompresor, matikan power, dan beri tekanan sistem oli melalui oil filler plug F1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas koneksi pipa ke cover oli separator, cek keluar dari sumbatan jika perlu, cek filter udara DDR dan PDR, dan ganti seketika oli tersedia. Lepas cover oli separator, lepas oli separator elemen, bersihkan ruang-ruang oli separator jika diperlukan. Jika ruang-ruang oli separator dalam kondisi basah di dalam atau embun, kompresor elemen beroperasi pada temperatur rendah, konsultasikan pada pabrikan. Jika tutup bawah oli spirator elemen terisi penuh dengan oli, saluran oli tersumbat, cek komponen dang anti jika diperlukan. Pasang oli spirator elemen, pasang kembali cover, gunakan 20 ring baru. 2O ring baru. Air filter atau AF kompresor. Alat material yang kita gunakan kali ini yaitu kunci pas 1 set, air filter elemen. Aktivitas maintenance atau perawatannya yaitu pertama pengecekan air filter. Jika cartridge terlalu kering kotor, ganti kotoran atau elemen yang rusak. Sekian kotoran atau elemen yang rusak. Penggantian air filter elemen, matikan kompresor, matikan power, lepas switch dan lepas cover, lepas mur dan keluarkan filter elemen, bersihkan kotoran dari cover, pasang filter elemen yang baru, pasang kembali cover dan amati indikator top. Cooler kompresor, alat material yang digunakan yaitu cleaner, kain halus, dan sikat fiber. Aktivitas maintenance-nya yaitu pertama jaga cooler tetap untuk efisiensi pendingin, bersihkan kotoran dari cooler dengan menggunakan sikat fiber, jangan gunakan sikat kawat atau baja, kemudian bersihkan dengan air jet jika diperlukan cooler dengan meter zat pembersih. Safety valve atau SC-COM kompresor, alat materialnya digunakan hanya obeng minus saja. Perawatannya yaitu matikan kompresor dan
Matikan power, buka oil filling plug FC1 putaran untuk membuat tekanan keluar, lepas safety valve dengan anti melalui pengetesan, kompresor di restart, pasang valve ke pipa, dan pastikan pressure gauge terpasang, sambungan pipa ke komponen bertekanan dari kompresor udara melalui pressure regulator, beri tekanan udara pada valve secara bertahap ketika mengamati tekanan pada pressure gauge. Valve seharusnya tidak bocor sampai tekanan untuk membuka tercapai atau maksimum toleransi yang diizinkan 0,5 bar. Jika valve tidak membuka, ganti valve. Spesifikasi safety valve 14,5 bar. Temperatur switch atau T1 kompresor. Material yang digunakan pertama yaitu OP minus. Perawatannya pertama, tes fungsi temperatur switch. Temperatur switch mempunyai 3 penunjuk atau 3 pointer. Pointer putih mengindikasikan temperatur aktual pada outlet kompresor elemen. Pointer hijau mengindikasikan preset pada alarm temperatur. Pointer merah mengindikasikan pengaturan temperatur shutdown. Cek switch ketika kompresor bekerja untuk mengetahui warning level. Untuk mengetahui warning level, pindahkan pointer hijau yang artinya kunci spesial atau kunci berada di belakang temperatur switch sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini alarm indikator pada dashboard jika ada nyala. Periksa shutdown level. Pindahkan pointer merah yang artinya kunci spesial sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini kompresor harus berhenti secara otomatis dan LED merah seharusnya terbakar. Setelah pengetesan dilakukan, setel pointer merah ke 125 derajat Celcius dan pointer hijau ke 110 derajat Celcius, ganti guard switch dan jika diperlukan. Tes temperatur switch. Matikan kompresor, tutup outlet valve dan matikan power, buka stiker atau plug FC1 putaran untuk membuka tekanan jadi keluar, lepas temperatur switch, tapi jaga koneksi elektrik tetap terpasang, tempatkan kapiler dalam bak oli bersama-sama dengan indikator temperatur, panaskan oli sampai temperatur mencapai 110 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius, switch seharusnya memberikan sinyal 4, selanjutnya panaskan oli sampai temperatur mencapai 135 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius, switch seharusnya memberikan sinyal shutdown. Jika temperatur switch tidak bekerja dalam batas toleransi, ganti switch. 3. Penggantian temperatur switch. Lepas gauge atau switch T1, lepas koneksi elektrik dari switch, lepas sensor temperatur dari rumah X valve atau housing, pasang gauge atau switch pada sisi sebaliknya. Terakhir itu air dryer. Alat material yang digunakan dalam perawatannya itu OPM saja. Aktivitas maintenance atau perawatannya pertama itu drain valve. Pada operasional dryer, drain valve harus mengeluarkan ledakan kecil udara 1 kali dalam 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul, kemudian lakukan pengetesan drain valve. First valve. Pada operasionalnya, first valve harus secara beruntun mengeluarkan udara selama 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan first valve. Pipa kontrol udara atau kontrol air tubing. Cek semua pipa yang terputus, rusak, dan adanya tanda-tanda keausan. Ganti jika diperlukan. Filter, ganti filter secara periodik. Pressure switch. Kontak pressure switch harus menutup ketika maintenance point mencapai 100 plus minus 5 psi. Dryer akan memulai bekerja ketika kontak menutup. Cek secara berkelanjutan, gunakan multimeter penyilang putih dan hijau. Cek bahwa operasional telah benar. Pressure switch jika mencurigakan bekerja tidak benar harus diganti dengan yang baru. Solenoid valve. Ketika memberi tenaga atau energi, solenoid valve harus mengirim pilot udara ke masing-masing pilot komponen. Cek bahwa beroperasi dengan benar. Solenoid valve jika mencurigakan bekerja tidak benar harus diganti dengan yang baru. Pemasangan heater. Cek operasionalnya. Heater mencapai temperatur kurang dari 45 derajat Fahrenheit untuk memutar heater on. Ketika menutup heater, jika drain valve dan purge valve terasa hangat, ganti jika diperlukan. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.